Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti kegiatan matsama yang dilaksanakan oleh MTS Negeri 4 Banyuwangi dengan keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi sosialisasi terkait e-learning. Sebelum materi kita mulai, adik-adik masih pada semangat kan untuk mengikuti materi yang sebentar lagi akan kita ikuti? Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Khairul Anam, lahir di Banyuwangi 2 September 93, alamat Dusun Sidomulyo, RT 1 RW 11, Desa Sumber Beras, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Riwayat pendidikan saya bisa adik-adik baca sendiri. Mungkin itu sekilas terkait perkenalan diri dari saya. Apa itu e-learning? E-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Jadi, e-learning adalah aplikasi yang digunakan dalam proses belajar mengajar secara online. Jadi, nantinya di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, kita akan menggunakan aplikasi e-learning yang digunakan untuk proses belajar mengajar setiap hari. Jadi, belajar online, kelas online. Sekarang bagaimana cara kita mengakses e-learning tersebut? Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan ialah memasukkan alamat website MTSN 4 Banyuwangi seperti yang telah ditampilkan di layar ini. Websitenya adalah mtsn4banyuwangi.sch.id. Kita klik cari, kemudian akan tampil gambar yang di bawah itu. Tampilannya seperti itu. Kemudian kita klik yang di lingkaran merah, akan muncul gambar yang di bawah itu. Nah, di akhir video nanti saya akan memberi contoh, mempraktekkan bagaimana mengakses e-learning dalam proses kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Mulai dari melihat materi, melihat penugasan, menghapus tugas, dan lain sebagainya. Nah, kemudian langkah yang ketiga, kita pilih e-learning seperti yang dilingkari merah, seperti gambar yang di samping itu. Nah, kita klik e-learning, kemudian akan muncul gambar seperti yang di bawah. Tampilannya seperti itu. Kemudian langkah keempat, kita masukkan username dan password. Username dan password sudah dimasukkan, kita klik login. Nah, setelah kita klik login, akan muncul tampilan yang seperti ini. Banyak menu-menunya, ada forum, ada kelas online, ada kalender, ada tugas kelas, ada notifikasi, ada profil Anda, guru online, siswa online, logout. Nah, setelah ini kita akan membahas masing-masing fungsi dari menu-menu tersebut.
Nah, kita bahas satu persatu fungsi menu-menu di e-learning tersebut. Yang pertama ada menu forum. Forum fungsinya sebagai tempat menyampaikan informasi dari Bapak Ibu guru yang sifatnya secara umum. Contohnya, ada pengumuman ujian akhir semester akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2020. Diharapkan anak-anak supaya lebih giat dalam belajar dan memahami materi yang telah disampaikan Bapak atau Ibu guru. Nah, contohnya seperti itu. Untuk menu yang selanjutnya adalah menu kelas online. Kelas online fungsinya untuk memilih kelas online yang akan diikuti. Contohnya, misalkan jam pertama adalah mata pelajaran bahasa Indonesia, maka yang akan kita pilih adalah kelas online bahasa Indonesia. Terus menu yang selanjutnya adalah kalender. Kalender fungsinya adalah untuk melihat kalender akademik pendidikan. Jadi kalender akademik pendidikan dalam 1 tahun. Seperti itu. Terus tugas kelas. Tugas kelas fungsinya untuk melihat seluruh tugas yang telah diberikan oleh Bapak atau Ibu guru. Jika kita ingin melihat hari ini ada tugas apa ya, kita klik tugas, klik, nanti akan muncul tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Selanjutnya notifikasi. Notifikasi fungsinya untuk melihat pemberitahuan aktivitas e-learning. Misalnya ada notifikasi si A sedang online, seperti itu. Terus atau Bapak ini sedang membagikan materi, seperti itu. Menu yang selanjutnya adalah menu profil Anda. Menu profil fungsinya sebagai informasi data pribadi siswa. Jadi dalam menu itu diterangkan misalkan nama Budi, tempat tanggal lahir Banyuwangi 14 Maret 2007. Atau bisa juga untuk mengganti foto profil pengguna akun tersebut. Misalkan diganti fotonya sendiri atau foto orang tuanya, biar kalau belajar ingat sama orang tuanya, lebih semangat. Seperti itu. Bisa juga. Selanjutnya adalah guru online. Guru online fungsinya untuk mengetahui siapa saja guru yang sedang mengakses e-learning. Terus selanjutnya adalah siswa online. Siswa online fungsinya sama seperti menu guru online. Kalau siswa online untuk melihat siswa, kalau guru untuk melihat guru siapa saja yang sedang online. Menu selanjutnya adalah menu logout. Fungsinya untuk keluar dari aplikasi secara online. Misalkan pembelajaran sudah selesai, kita klik logout, kita keluar. Seperti itu. Sebelum memulai pembelajaran tadi kan kita sudah memasukkan username sama password, kita login untuk masuk. Kalau untuk keluar, kita gunakan menu logout. Nah, dari menu-menu yang telah saya jelaskan di atas tadi, yang sering diakses atau yang bakal wajib diakses setiap hari dalam pembelajaran adalah kelas online. Nah, jadi setiap kali pembelajaran yang harus kita akses adalah kelas online dulu. Ketika pertama masuk, kita harus membuka kelas online dulu. Misalkan hari Rabu jam pertama kita dapat pelajaran bahasa Indonesia. Kita klik kelas online, nanti akan muncul gambar seperti yang nomor 1 itu. Gambar nomor 1 muncul, kita klik kelas online, muncul gambar yang nomor 1. Jam pertama adalah bahasa Indonesia. Kita pilih kelas 8 bahasa Indonesia. Kita klik, kemudian akan muncul seperti gambar yang kedua. Di dalam menu kelas online, di dalamnya masih banyak menu lagi. Nah, menu-menu itu nantinya yang akan kita gunakan untuk
pelajaran satu mata pelajaran bahasa Indonesia, menunya ada di gambar nomor 2. Begitupun menu bahasa Inggris, menunya juga seperti itu. Begitupun juga dengan materi-materi yang lain, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan menu-menu yang ada di dalam menu kelas online dan fungsinya. Ada menu forum. Forum fungsinya sebagai tempat menyampaikan informasi Bapak Ibu guru yang sifatnya umum. Ya, fungsinya seperti forum yang saya jelaskan di atas tadi. Kemudian menu timeline. Timeline fungsinya sebagai ruang diskusi dengan teman sekelas dan guru mata pelajaran dalam kelas online tersebut. Jadi timeline digunakan untuk berdiskusi dalam satu kelas mata pelajaran. Misalkan di pelajaran bahasa Indonesia ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa diketik di situ. Nah, nanti teman sekelasnya yang tahu bisa membantu menjawab atau langsung dijawab oleh Bapak atau Ibu guru mata pelajaran tersebut. Seperti itu. Terus untuk menu yang selanjutnya adalah menu kompetensi. Menu kompetensi fungsinya untuk melihat kompetensi inti, kompetensi dasar dalam kelas online tersebut. Jadi menu kompetensi itu adalah informasi kompetensi atau inti dari pelajaran dalam materi tersebut. Materi, misalkan materi bahasa Indonesia, kompetensi intinya apa? Nanti bisa dilihat di situ, di menu itu. Menu yang selanjutnya adalah menu KKM. Menu KKM fungsinya untuk melihat kriteria ketuntasan minimal dalam materi kelas online tersebut. Jadi dalam menu KKM itu bisa dilihat berapa nilai minimum kita dapat lulus dari mata pelajaran tersebut. Jadi nilai minimal supaya kita lulus mata pelajaran bahasa Indonesia misalkan itu berapa, nanti bisa dilihat di menu KKM itu. Selanjutnya adalah menu RPP. Menu RPP fungsinya untuk melihat rencana program pembelajaran dalam kelas online tersebut. Jadi dalam menu RPP kita dapat melihat rancangan program pembelajaran dari pertemuan pertama, misalkan akan membahas tentang bab ini, kemudian pertemuan kedua akan membahas bab ini, pertemuan ketiga akan membahas bab ini. Nah, itu dapat dilihat di menu RPP seperti itu. Menu yang selanjutnya adalah menu bahan ajar. Menu bahan ajar fungsinya untuk melihat materi yang telah dibagikan oleh guru mata pelajaran tersebut. Nah, contoh tampilannya seperti yang digambar di samping bawah itu. Nah, itu tampilannya ketika kita klik menu bahan ajar. Nah, di situ sudah ada satu contoh telah dibagikan materi dalam bentuk alamat web atau link. Nah, tinggal kita klik buka URL itu, nanti akan tampil menu materi yang telah dibagikan oleh guru mata pelajarannya. Atau misalkan bentuk dokumen. Kalau bentuk dokumen kita klik download dulu. Kita klik download, kemudian kita buka, baru muncul materi yang telah dibagikan. Menu yang selanjutnya adalah menu siswa. Menu siswa fungsinya untuk melihat siapa saja yang tergabung dalam kelas online tersebut. Jadi untuk melihat teman-teman sekelas kita siapa, seperti itu. Terus untuk menu yang selanjutnya adalah menu absensi. Menu absensi fungsinya untuk mengetahui siswa tersebut masuk apa tidak
dalam kelas online tersebut. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, sebelum kita melihat bahan ajar, sebelum kita melihat materi, diharuskan kita klik absensi dulu. Kita klik absensi, menandakan bahwa kita, oh saya sudah hadir dalam mata pelajaran itu, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah menu ujian CBT. Menu ujian CBT dipergunakan untuk ujian siswa, misalkan guru mata pelajaran ingin mengadakan ujian. Kemudian untuk menu yang selanjutnya adalah menu nilai rapot. Jadi menu nilai rapot digunakan untuk melihat nilai-nilai yang telah kita peroleh, melihat nilai dari mata pelajaran di kelas online. Jadi kita klik nilai rapot, akan muncul nilainya jika telah melaksanakan ujian atau telah diinput nilainya oleh bapak atau ibu guru. Kemudian menu yang selanjutnya adalah tugas KI 3, digunakan untuk melihat penugasan pengetahuan. Contoh tampilannya seperti di bawah ini. Nah, ketika muncul seperti ini, kita dapat melihat tugas apa yang diberikan oleh bapak atau ibu guru, terus kapan waktunya mengerjakan. Nah, itu ada. Kemudian terus digeser ke kanan, nanti ada kolom untuk mengupload tugas. Jika tugas sudah selesai dikerjakan, nanti diupload, dikirim biar dikoreksi oleh bapak ibu guru. Contoh tampilannya seperti gambar di bawah itu. Nah, menu uploadnya seperti yang di lingkari merah itu. Selanjutnya adalah menu KI 4. Menu KI 4 fungsinya hampir sama seperti menu KI 3. Bedanya, kalau KI 3 itu lebih ke pengetahuannya, bagaimana tugas pengetahuan. Kalau tugas KI 4 itu lebih ke praktek. Jadi misalkan ada tugas yang memerlukan praktek, nguploadnya atau ngirim tugasnya lewat menu tugas KI 4 itu. Misalkan disuruh praktek sholat misalkan, terus praktek membaca Al-Quran, praktek push up, dan lain sebagainya. Nah, menu-menu yang ada di dalam e-learning sudah saya jelaskan fungsi atau kegunaannya. Selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana mengoperasikan aplikasi e-learning dalam kegiatan belajar mengajar. Saksikan videonya dengan saksama dan cermat biar adik-adik semua paham dan besok bisa mengikuti pembelajaran online secara lancar, seperti itu ya. Pertama, masukkan alamat websitenya MTS Negeri 4 Banyuwangi. Websitenya seperti yang ditampilkan itu ya alamatnya. Kemudian klik cari, akan tampil seperti ini. Kemudian klik yang di lingkari merah itu, akan tampil seperti ini. Pilih e-learning yang di lingkari merah, kemudian akan tampil halaman depan e-learning MTS N4 Banyuwangi. Setelah itu masukkan username sama passwordnya.
Nah, setelah itu klik login e-learning. Nah, ini sudah masuk di menu tampilan e-learning halaman depan. Kemudian klik kelas online, kemudian scroll ke bawah, pilih mapel bahasa Indonesia, misalkan kita klik. Ini sekarang sudah masuk menu kelas online bahasa Indonesia. Kemudian kita klik absensi, nanti akan muncul daftar absensi kita. Nah, ini sudah muncul. Kita scroll ke bawah untuk melihat apakah absensi kita sudah masuk. Nah, ini absensi kita tadi tanggal 14, jamnya juga sudah muncul, keterangannya hadir. Kemudian kita scroll ke atas untuk kembali ke menu kelas online bahasa Indonesia. Kita klik yang dilingkari merah, selanjutnya kita klik bahan ajar untuk melihat materi yang akan disampaikan oleh gurunya. Sudah muncul materi yang dibagikan oleh guru mata pelajarannya. Untuk melihatnya kita klik URL yang dilingkari merah itu. Nah, ini sudah masuk di tampilan materi yang dibagikan oleh guru mata pelajarannya. Jika sudah dibaca, dipahami, klik back atau kembali, terus klik tombol yang dilingkari merah itu untuk ke menu halaman kelas online. Selanjutnya, misalkan oleh guru mata pelajarannya dikasih tugas dan tugasnya ada di menu KI3. Kita cari menu KI3. Kemudian kita klik tugas KI3 itu yang dilingkari merah. Nah, sekarang sudah muncul menu tugas di KI3. Kita lihat keterangannya, tugasnya suruh ngapain? Suruh membuat 1 bait puisi. Nah, tugasnya kita kerjakan. Kemudian misalkan tugasnya sudah selesai, kita scroll ke kanan, kita geser ke kanan untuk melihat menu kirim jawaban atau menu upload jawaban. Menunya yang dilingkari merah itu kita klik, kemudian pilih pengiriman jawaban, kita klik juga. Nah, muncul pilihan jenis pengiriman, kita pilih salah satu. Selanjutnya kita klik pilih file yang dilingkari merah untuk mengupload hasil jawaban tadi. Pilih kamera, kemudian jawaban tadi kita foto, kita klik centang yang dilingkari merah itu. Nah, selanjutnya tinggal kita kirim tugasnya. Kita klik kirim tugas. Dan tunggu sampai prosesnya selesai.
tugas telah berhasil diupload. Kemudian tugas telah selesai, berarti kelas online sudah selesai. Kemudian kita klik tombol logout, terus OK. Nah, berarti kelas online pelajaran bahasa Indonesia telah selesai. Nah, demikianlah materi tentang e-learning yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik peserta Matsama tahun 2020 Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Banyuwangi dapat memahaminya dan dapat mengoperasikan e-learning dengan lancar, tidak ada kendala. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.